kepada kita semua sehingga masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang telah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengorbanan beliau lah yang telah membahagiakan kita, menolong kita semuanya, mulai di dunia sampai di hari akhirat nanti. Jikalau manusia menimpa sesuatu persoalan di akhirat, jikalau para anbiya-anbiya yang lain takut kepada Allah, di dalam padang mahsyar nanti di mahsyar, semua para anbiya-anbiya jikalau melihat sebuah siksaan yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya Rasulullah lah yang berani untuk menolong umatnya sampai di saat-saat kita menuju kepada sebuah tempat di atas titik siratal mustaqim. Rasulullah lah yang berdoa di hadapan Allah, Allahumma sallim ummati, sallim ummati. Maka kita doakan bersama agar senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang Allah berikan kepada kita jangan sia-sia dalam hidup ini. Kepada pimpinan kita Mahat Mahmud, kepada seluruh kita yang hadir pada hari yang berbahagia ini, Abang Ansari juga yang hadir, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hidup kita hari ini adalah tentang manfaat ihya ulumuddin di dalam masyarakat. Kita telah mengenal semua apa yang terdapat dalam kitab ihya ulumuddin. Intisari daripada ihya ulumuddin itu adalah tentang ilmu yang membahas tentang ilmu muamalah. Ilmu muamalah ada dua macam. Ada ilmu muamalah yang berhubungan dengan Allah dan juga ilmu muamalah yang berhubungan dengan manusia. Di dalam ilmu Islam juga terkandung dua ilmu yang lain, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Maka berbeda dengan kitab-kitab fikih yang lain ataupun ilmu-ilmu yang lain. Karena dalam kitab fikih inilah ilmu dua-dua ilmu dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu syariat dan ilmu tariqah, ataupun ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Maka kita tidak meragukan lagi tentang manfaat yang kita dapatkan daripada kitab Ihya Ulumuddin ini. Dikarenakan inilah jalan menuju sebuah kesuksesan manusia. Kebahagiaan manusia yang sebenarnya adalah kebahagiaan di hari akhirat. Sukses atau tidak suksesnya manusia tergantung dia nanti di hari akhirat, bukan sekedar di dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa man zuhziha 'anil wa udkhila al-jannah faqad faz." Barang siapa yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan di dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang sukses. Hari ini banyak orang yang menganggap sukses itu karena hartanya, sehingga orang-orang yang punya harta, memiliki harta yang banyak, kita menganggap itu adalah orang-orang sukses dan orang-orang bahagia. Padahal kekayaan karun itu jauh lebih hebat daripada kekayaan manusia yang lain. Tidak ada manusia di dunia ini sampai hari akhirat
Akan tetapi kalau sekarang ternyata kamu itu bukanlah orang sukses. Kenapa kamu itu bukan orang sukses? Padahal hartanya banyak. Karena hidup di hari akhirat, dia tidak termasuk orang-orang bahagia, orang-orang yang celaka dan durhaka, yang akan mendapat siksaan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya Firaun itu merupakan orang-orang yang sangat luas jabatannya. Kekuasaannya melebihi daripada kekuasaan manusia yang lain. Tidak ada manusia yang hari ini punya jabatan, punya kekuasaan seluas jabatan atau kekuasaan Firaun. Orang-orang di sana itu juga menganggap bahwa Firaun itu merupakan orang-orang sukses, orang-orang bahagia. Nyatanya di akhir kehidupannya ternyata Firaun itu bukanlah orang-orang yang sukses. Anak-anak pada masa itu senang dia untuk menjadi seorang Firaun. Tapi kita mau mengikuti jejak Firaun. Tidak ada manusia yang Muslim, yang Islam yang menginginkan dirinya sebagai Firaun. Kenapa? Jabatannya luas, kekuasaannya luas, jabatannya tinggi. Beliau sangat terkenal. Nikmat dalam hidup, kehidupannya sangat mewah. Akan tetapi kenapa kita tidak setuju dengan Firaun itu? Karena dia tidak termasuk orang-orang yang itu. Di situ dua contoh itu bisa kita ambil sebuah intisari bahwa ternyata kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah bukan karena harta dan jabatan, tetapi manusia yang sukses, manusia yang bahagia nanti kita setelah meninggal dunia. Bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang? Itulah orang-orang yang sukses di hari akhirat. Rasulullah penuh dengan perjuangan dalam hidupnya. Memang sahabat-sahabat Rasulullah mereka bukan orang-orang miskin. Abdurrahman al-Auf, Utsman bin Affan, Siti Khadijah, harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah separuh daripada harta kekayaan kota Mekah. Bukanlah mereka orang-orang miskin, tetapi di dalam menjalani kehidupannya sampai akhir kehidupan kisah sejarah Khadijah itu, beliau bahkan pakaiannya saja tidak ada lagi di tubuh beliau, bahkan pakaian yang lusuh, pakaian yang buruk, pakaian yang tidak bagus lagi yang beliau pakai di akhir kehidupan beliau. Kenapa beliau mau berkorban? Karena beliau mengingatlah persoalan hari akhirat. Yang beliau inginkan adalah rohaniah, bukan jasmania. Makanya kenapa ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita masyarakat? Karena intisari daripada ihya itu adalah selalu membimbing oleh Imam Al-Ghazali adalah rohaniah. Rohaniah inilah yang bisa kekal sampai hari akhirat. Tubuh kita ini, kalau kita membuka kuburan, kubur ya. Kalau kita membuka kubur-kubur yang ada di sekeliling kita gali kuburan-kuburan orang-orang telah meninggal, semua jasad-jasad mereka tidak ada lagi. Tak ada lagi jasadnya. Semua sudah sirna. Tetapi apa yang kekal? Rohaniah mereka sudah dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohaniah mereka yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Kalau rohaniah mereka itu baik, maka semuanya jasmani ini akan hancur. Sungguh salah kita sedihkan manusia-manusia yang hidup di akhir zaman hari ini. Mereka lebih mementingkan rohaniah itu. Berapa waktu yang kita habiskan untuk kebutuhan jasmani kita? Makan. Berapa banyak waktu yang habis dimakan? Kemudian kita buang kotoran itu berapa banyak? Sehari malam 24 jam. Kalau para wanita-wanita perempuan lebih banyak lagi menghabiskan waktu untuk jasmani mereka. Salat berapa waktu yang kita habiskan dalam satu hari? 5 menit, 10 menit. Paham ya? Tetapi untuk jasad
Sumatera jasmani ini akan hancur, akan sirna dan tidak berfungsi lagi. Kalau sekarang misalnya kita punya gratis, kita beli gula 1 kilo dikasih 27 kilo. Kira-kira berapa banyak orang yang nanti? Kita beli 1 kilo, kasihnya 27 kilo. Paham? Gula kita beli 1 kilo dikasih 27 kilo. Ada gula subsidi. Gula subsidi. Nah, semua orang akan hadir. Tetapi jamaah itu salat 1 rakaat pahalanya 27 rakaat. Berapa banyak orang yang hadir? Berapa banyak orang yang ingin untuk mengambil gula subsidi sama orang yang hadir kepada jamaah. Subhanallah. Itulah pertanda kita hari ini lebih mementingkan kebutuhan jasmani kita. Padahal gula itu hanya beberapa tahun bisa kita pakai. Tetapi jamaah itu sampai kita sudah beratus-ratus tahun berada dalam kuburan, dia yang membantu kita sampai di hari akhirat nanti. Tetapi beras-beras murah itu yang 1 kilo dikasih 27 kilo itu hanya beberapa hari sudah tidak punya lagi. Ini yang patut kita khawatirkan terhadap kita pada akhir-akhir kehidupan. Jadi manusia hidup ini adalah lebih banyak mereka menghabiskan waktunya untuk kebutuhan jasmani. Nah, kalau sedikit ada seputar tergores di tangan kita langsung berobat. Tidak sanggup seorang dokter, kita beralih ke dokter yang lain. Tidak sanggup untuk dokter-dokter yang dalam negeri, kita beralih ke dokter yang luar negeri. Kita menghabiskan dana yang begitu banyak, merelakan untuk kesehatan jasmani, tapi rohaniah kita ada. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga banyak rohaniah manusia hari ini yang sudah banyak kotoran dan penyakit-penyakit yang kronis yang tidak bisa diobati lagi. Jangankan kita mengorbankan harta yang banyak, sedikit pun harta kita merasa berat untuk kebutuhan rohaniah kita. Na'udzubillah inilah umat-umat yang besar. Begitu juga siapapun yang telah kita hari ini selalu memikirkan tentang kebutuhan jasmani, akan tetapi kita tidak pernah memikirkan tentang kebutuhan rohaniah kita. Akhirnya budak-budak yang kecil yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Semua kita ini lahir suci dan bersih. Orang-orang jahat hari ini mereka juga orang-orang suci dan bersih. Tidak ada orang dilahirkan oleh Allah di dunia ini mereka dalam keadaan jahat. Tidak. Ada manusia yang lahir dalam keadaan jahat dan mabuk? Tidak ada. Semua mereka suci bersih hati mereka. Kullu mauludin kata Rasulullah yuladu 'alal fitrah. Semua mereka lahir dalam keadaan fitrah bersih suci. Laqad khalaqtukum fi butni ummikum wa qalbukum tahir. Aku keluarkan kamu daripada perut ibunda engkau. Hati mereka dalam keadaan suci dan bersih dan bercahaya. Tetapi siapa yang merosakkan mereka? Siapa yang menghancurkan mereka? Kenapa ada anak-anak hari ini, para remaja, mereka menjadi penjahat, menjadi pemabuk, menjadi orang-orang tidak berguna? Siapa? Illa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunasirani wa yumajjisani. Karena dua orang tua yang telah menjadikan mereka sebagai Nasrani, orang tua yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, orang tua lah yang membawa mereka kepada Nasrani. Kenapa? Karena orang tua hanya membimbing dan mendidik jasmani mereka. Ada sebahagian penafsiran hadis itu. Orang tua itu bukan sekedar ayah dan ibu, termasuk para guru-guru, termasuk para pengajar-pengajar, termasuk teman-teman pada lingkungan-lingkungan. Mereka semua inilah yang membawa seseorang kepada Yahudi, yang menjadikan mereka sebagai Nasrani. Efeknya apa, saudara? Kita telah menghancurkan mereka bukan sekedar di dunia ini. Kita telah menghancurkan mereka. Mereka tidak berhasil di dunia menjadi manusia yang tidak bermanfaat, itu masih sangat sedikit. Tetapi dia yang diciptakan oleh Allah, manusia-manusia yang suci, akhirnya dia menjadi manusia
Makanya untuk pendidikan rohaniah inilah Imam Al-Ghazali ini untuk mengeluarkan manusia daripada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan. Kita selama ini lebih mengutamakan roh jasmani kita. Kita selama ini lebih mengutamakan kebutuhan jasmani kita. Maka untuk meninggalkan kebiasaan inilah Imam Ghazali mengajak kita untuk kita sedikit memperhatikan rohaniah. Kita tidak dianjurkan untuk ibadah sehari semalam tidak lalu dalam beribadah, tidak. Supaya kita jadikan profesi kita ini menjadikan ibadah. Silakan kita memilih profesi. Karena dimanapun profesi itu, di situ ada jalurnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah itu rohaniah itu bukan sekedar kita sholat, ibadah yang pokok, tetapi dalam bekerja dalam segala aspek kehidupan manusia itu adalah adanya ibadah. Maka luar biasa kalau manfaatnya kita Ihya Ulumuddin. Saya kutip satu tulisan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab Ajaib fil Qalbi. Pada jilid 2 itu ada bab yang khusus yang menceritakan ajaib fil qalbi, tentang keajaiban hati manusia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin dari satu bab itu saja sudah sangat bermanfaat untuk manusia-manusia di dalam mengajari, di dalam memahami dan mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin. Dalam satu bab saja. Karena kita Ihya Ulumuddin itu ibarat lautan yang luas, yang banyak sekali mutiara-mutiara. Sedikit saja mutiara yang kita ambil sudah sangat bermanfaat. Apalagi sanggup kita mengambil seluruh mutiara-mutiara yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Sebagai contoh saya umpamakan satu dalam kitab Ajaib fil Qalbi, maka Imam Al-Ghazali itu menjelaskan isi hati itu sangat luar biasa. Pernah belajar dalam Ajaib fil Qalbi dalam kitab Ihya Ulumuddin? Pernah? Apa diterangkan di situ? Bahwa dalam hati manusia ada sifat yang namanya dengan sifat kalbi. Sifat kalbi, sifat anjing. Agak kasar sedikit. Imam Ghazali menyampaikan demikian. Sifat kalbi, yang bukan kalbi anjing. Kemudian pada hati manusia juga adanya sifat khinzir yang dinamakan dengan sifat babi. Adanya sifat rabbani dan adanya sifat syaitan. Ada 4 sifat yang semenjak kita lahir kita sudah membawa sifat-sifat itu. Mana yang menjadi sifat khinzir? Babi di sini, babi juga. Babi, dengan babi, anjing dan babi itu merupakan sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling khusus. Sehingga dalam hukum Islam anjing dan babi itu termasuk najis mughallalah. Tidak cukup dengan sekali cuci, harus dicuci 7 kali dan pakai tanah lagi. Ternyata ini merupakan binatang yang diciptakan Allah aswa, binatang al-aswa, binatang yang sangat buruk. Kira-kira demikian. Pada manusia yang Ghazali menisbahkan bahwa 2 sifat itu ada pada manusia. Mana menjadi sifat babi? Adalah sifat loba, tamak, serakah. Loba, tamak, serakah. Mana yang menjadi sifat loba, tamak, dan serakah itu? Itulah sifat babi. Babi itu kalau dia mencari makan, rencananya ubi di sini, ya, rencananya makan buah ubi. Kalau dia tidak mendapatkan ubi, yang lain apapun dia akan mengambil. Itu sifat babi. Sifat tamak. Subhanallah.
Pada manusia sudah memiliki sifat tersebut semenjak dia lahir. Karena kita manusia semenjak lahir kita sudah menjadi manusia konsumtif. Kita perlu makan, perlu pakaian. Kita belum mencari harta, tapi kita sudah membutuhkan pengeluaran. Harta belum kita dapatkan, kita belum bekerja, tapi kita sudah butuh pengeluaran. Kalau ditambah lagi sifat tamak, maka pengeluaran kita semakin tinggi. Maka pengeluaran itu semakin tinggi. Orang yang tamak dalam jabatan, maka dia terus-menerus dia memikirkan tentang jabatan-jabatannya. Kecuali yang dibolehkan kita tamak pada ilmu. Sehingga dengan sebabnya ada sifat tamak ini, timbullah kejahatan-kejahatan yang banyak. Timbullah kejahatan-kejahatan yang banyak. Padahal para sahabat Rasulullah, kenapa mereka tentram dalam hidup mereka sementara mereka tidak begitu banyak harta yang seperti apa yang kita miliki hari ini? Karena mereka bisa meredam sifat babi yang ada dalam hati mereka. Orang yang tidak bisa meredam babi yang ada dalam hatinya, maka dia terus-menerus tamak terhadap harta. Akhirnya, dikala dia tidak dapat harta itu, maka dia akan menjadi dua manusia. Yang pertama, manusia meminta-minta untuk mencukupi kebutuhannya. Itu masih baik, karena dia tidak ambil harta orang lain. Jadi peminta kemana-mana meminta sesuatu, tapi itu tidak baik. Ada lain lebih baik. Ya dia khairun min yadis sufla. Orang yang memberi itu jauh lebih baik daripada orang yang menerima. Kita menjadi manusia hina, tapi belum haram, tapi menjadi manusia hina. Kenapa bisa jadi manusia hina? Ada sifat khinzir, sifat lomba tadi. Karena kita lomba dengan sesuatu, tetapi kita tidak bisa mendapatkannya karena kurangnya harta yang kita miliki. Kurangnya harta yang kita miliki. Akhirnya ada sebagian manusia yang juga tidak cukup dengan meminta-minta. Akhirnya gara-gara sifat lomba itu dia menjadi pencuri untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Jadilah dia seorang pencuri, jadilah seorang koruptor, jadilah orang-orang yang menipu orang lain, jadilah orang berkhianat. Dia berdagang, menipu orang lain, mengkhianati orang lain. Maka akibat daripada sifat khinzir yang ada dalam hati manusia tadi, akhirnya kita menjadi manusia yang celaka. Jangankan untuk memberi manfaat untuk umat Nabi Muhammad, malah kita menjadi manusia yang menzalimi orang lain. Padahal Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, bukan orang yang bisa mengambil harta orang lain. Kalau seandainya hari ini kita ada sesak lomba sementara kebutuhan kita tidak sesuai dengan pengeluaran, maka akhirnya kita menjadi orang-orang yang menzalimi orang. Maka kezaliman terus-menerus akan terjadi kepada kita. Akhirnya kita menjadi manusia celaka. Kenapa celaka? Tidak mengamalkan isi daripada Ihya Ulumuddin. Inilah manfaat, salah satunya yang manfaat. Maka dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu, kita bisa meredamkan sifat tamak yang ada dalam hati kita, sifat babi yang ada dalam hati kita, sanggup kita redamkan. Itulah merupakan manusia-manusia yang sudah bersih rohanianya. Kalau sifat tamak ini bisa kita redamkan dalam hidup kita, maka bagaimanapun Allah memberikan kita bisa hidup di
di hari akhirat. Kemudian kita kembali kepada sifat yang kedua. Fi ajaibil qalbi. Dalam bab ajaibil qalbi dijelaskan tentang adanya sifat qalbi. Pada manusia itu ada sifat qalbi atau sifat bahimiyah yang namanya dengan sifat anjing. Bagaimana dengan sifat anjing? Anjing itu puas. Anjing itu pemarah. Maka kalau sifat pemarah yang ada pada manusia tidak bisa diredamkan, kita menuruti apa yang diinginkan oleh hati kita oleh sifat anjing tersebut, maka timbullah kejahatan yang banyak. Timbullah segala kejahatan. Setiap hari kita mencari lawan, mencari musuh. Akhirnya dari marah naik tingkat sebagai pendendam. Al-Haqq. Jadi pendendam. Kenapa dendam ini bisa terjadi? Yang merupakan sifat yang tercela karena adanya marah. Orang-orang yang tidak marah kira-kira ada dendam enggak? Tidak ada dendam. Dari ghadab maka naiklah kepada al-haqq. Dari dendam itu naiklah kepada al-hasad. Jadilah kita sebagai orang-orang yang hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Hasad itu bisa menghilangkan, bisa membakar seluruh amal-amal kebaikan, sebagaimana kayu bakar dibakar dari segala api bisa membakar seluruh kayu bakar tersebut. Subhanallah, dengan dua sifat ini saja, seandainya kita sanggup meredamkan dua sifat ini dengan kebaikan-kebaikan, sungguh sangat luar biasa manfaat yang akan kita dapatkan. Kita semua akan menjadi makhluk dan manusia yang paling mulia di sisi Allah, menjadi akhlakul karimah. Yang namanya manusia semuanya ada dendam atau ada marah, sehingga Imam Syafi'i berkata, "Istaghfirullah yang Allah semua hinaru." Orang-orang yang istaghfar ditolak marah, walam yaghdab, dan tapi dia tidak marah, fahuwa hinaru. Manusia yang baik bukan tidak ada marah, tetapi dia sanggup meredamkan kemarahan, tidak mengobarkan kemarahan itu. Maka dua sifat inilah yang harus kita jaga dalam kita Allah untuk menjadi manusia-manusia yang sukses dan manusia-manusia yang bahagia. Kita tahan sifat marah kita, sehingga dari sinilah menjadi hati ini yang indah, sehingga hati kita tidak buta, hati kita tidak rusak, tingkah laku kita tidak rusak akibat dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya sembahyang yang dilakukan setiap saat. Memang salat Rasulullah itu sangat banyak sekali. Bahkan kita tidak diwajibkan, tetapi Rasulullah diwajibkan oleh Allah dirinya sendiri. Tahajud pada waktu malam. Kita mempunyai sunnah, sedangkan Rasulullah itu wajib. Berkurban pada hari raya Rasulullah wajib. Sunnatul alaikum. Rasulullah mengatakan bahwa itu merupakan sunnah bagi kamu, tetapi wajib alaihi. Itu merupakan sebuah kewajiban yang dasar. Beliau bukan karena banyaknya ibadah, sehingga dalam Al-Quran disebut innaka, bagaimana dia la'ala khuluqin azim. Kemudian Rasulullah itu karena akhlaknya yang sangat luar biasa, sehingga Allah memuji-muji beliau dengan akhlak. Ilmu akhlak inilah yang diterangkan semuanya isi-isi dalam kitab ini ya Allah ini. Dalam ilmu akhlak. Bahkan hari ini ada di antara kita yang menganggap bahwa akhlak kafir itu lebih baik daripada akhlak Islam. Tapi kalau saya tidak boleh demikian. Kita tidak boleh menyampaikan bahwa akhlak kafir itu lebih baik, karena akhlak orang Islam itu didasari oleh iman, sedangkan kafir itu adalah bukan didasari oleh iman, tetapi dasar mereka adalah kebudayaan. Maka tidak ada yang lebih baik. Kalau karakter bolehlah kita katakan karakter kafir itu baik, tapi kalau akhlak itu tidak boleh kita
juga tidak bagus. Siapa akhlak yang paling baik itu? Adalah umat Islam. Karena akhlak kita didasari oleh dasarnya Islam. Maka setelah kita Islam, kemudian kita memperbaiki akhlak, maka inilah yang merupakan pujian-pujian yang kita tidak mengganggu orang lain. Kita padamkan kemarahan. Setelah kita padamkan kemarahan, maka setiap manusia yang kita lihat tidak ada rasa benci dalam hati kita. Benci sama orang itu berat, menjadi tumpah bagi kita. Gara-gara benci sama orang lain kita nggak bisa tidur waktu malam. Setiap saat kita ingat, setiap kali berjumpa tidak merasa tenang dalam hati kita. Makanya hilangkan sifat marah dalam hati kita sehingga kita merasa kasih sayang semuanya kepada Nabi Muhammad tidak sama dari kami di dunia ini yang tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan di hari akhirat nanti. Maka tidak ada orang yang punya persoalan dalam hidup kita. Kita selalu melihat kebaikan-kebaikan mereka. Kenapa hari ini ada pertentangan, ada intimidasi, ada terjadi perkelahian, ada terjadi perbanggaan, rasa sedang-sedang? Dikarenakan kita hanya melihat kepada orang lain adalah keburukan. Setiap saat kita yang melihat umpama mereka dengan kejahatan, akhirnya tidak tumbuh dalam hati ini kasih sayang. Kenapa? Karena yang ada dalam hati kita adalah sifat anjing. Kita pemarah, sehingga selalu melihat keburukan orang lain untuk mencari mangsa dan mencari lawan. Tetapi kalau sifat ini kita tindakan, yang nampak dalam hati kita adalah kebaikan-kebaikan daripada orang lain. Kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Maka ini satu bab saja kalau kita buka di hati yang ini sudah cukup di dalam kita menjalani kehidupan ini untuk menjadi orang yang sukses.
sudah menjadi seorang ulama besar pada saat itu. Sudah menjadi seorang ulama besar. Dia punya adik namanya Al-Hamad. Kalau tidak salah Hamad. Dikala beliau sholat, dia tidak khusyuk. Ada satu persoalan haid tahu haid datang bulan terhadap wanita. Ada persoalan haid yang belum selesai di dalam benak pikiran beliau. Adiknya ternyata lebih duluan alim bidang ilmu thariqah. Hamad itu lebih duluan alim. Sewaktu Imam Ghazali bangun dari rakaat yang pertama, dia teringat masalah haid tadi ada masalah yang belum selesai. Akhirnya adiknya tahu bahwa Imam Ghazali sedang tidak khusyuk, dia masih memikirkan tentang haid. Dia punya ilmu laduni. Hamad itu punya ilmu laduni. Akhirnya beliau para masalahnya dengan Imam Ghazali. Beliau sholat sendiri. Orang-orang bertanya kenapa adiknya Imam Ghazali sendiri tidak mengikuti Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali berada dalam ilmu besar. Pada saat itu dia mampu ahli fikih, sehingga dia merasa malu di hadapan para teman-temannya dan dilaporkan kejadian ini sama orang tuanya. Imam Ghazali bilang sama orang tuanya, wahai bunda, Hamad tadi tidak mengikuti saya dan parah di tengah-tengah sembahyang. Kenapa? Karena dia mempermalukan aku di hadapan orang-orang ramai. Orang lain semua ikut tapi dia tidak ikut. Akhirnya ibunya tanya sama Hamad, kenapa kau tidak ikut di Imam Ghazali? Kenapa kau marah? Abang ada haid, tak sah salat. Tahu kan? Abang sedang haid, jangan ada haid, tak sah salat itu. Akhirnya Imam Ghazali timbul dan kok dia tahu? Ternyata dia sudah duluan mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau bertanya kepada adiknya, wahai Hamad, aku sudah banyak ilmu yang aku pelajari secara muntasan. Tapi dari mana ilmu ini? Siapa yang menjadi guru kau? Ya, singkat cerita beliau akhirnya belajarlah pada seorang guru dari Hamad. Maka setelah itulah dia mendalami tentang ilmu thariqah. Setelah 40 tahun dia suluk, beliau mendapatkan ilmu yang berzat diri sendiri. Masuk dengan 40 tahun, tapi masih ada hijab-hijabnya. Sampai dia tambah lagi 80 tahun. 80 hari, 40 hari, kemudian tambah lagi 40 hari. Juga belum puas dengan ilmu yang dia dapatkan, tambah lagi 40 hari, 120 hari. Kita ada yang sebelum 120 hari. Ada pernah masuk syarikat? Tahu sebelum masuk syarikat. Dalam syarikat Syariah itu ada yang namanya musuh. Suluk itu adalah menempuh jalan untuk menuju akhirat. Setelah itulah Imam Ghazali mendapatkan ilmu yang luar biasa yang belum pernah beliau dapatkan semenjak beliau dapatkan di masa-masa beliau masih dalam berbimbang dengan ilmu syariah. Makanya Imam Ghazali itu ahli ilmu thariqah dan ahli
Sehingga Umar kalau ada orang yang meninggal dia lihat dulu Huzaifahnya ada ikut apa enggak. Kalau Huzaifah enggak ikut enggak usah sholat, itu tandanya orang munafik. Itu kelebihan Huzaifah. Orang-orang bertanya, ya Huzaifah min aina wajadta hadzal ilm? Wahai Huzaifah, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Khassani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini dikhususkan oleh Rasulullah. Kenapa engkau dikhususkan ilmu seperti ini? Oh, berbeda antara aku dengan kalian. Engkau dikala datang kepada Rasulullah, apa yang kau tanyakan? Ayyul a'malu khairun? Ya Rasulullah, a'tini a'malu khair. Berikan kepada aku sesuatu amal yang paling baik. Tetapi saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada aku keburukan yang paling buruk. Perbuatan apa yang menjadikan perbuatan itu yang tidak baik? Makanya beliau mendapatkan ilmu seperti itu. Kenapa? Karena setelah dia tahu apa perbuatan yang tidak baik, tentu dia sudah meninggalkan itu merupakan sebuah kebaikan. Disinilah beda. Ada tiga sahabat yang datang kepada Rasulullah, sebahagiannya akan bertanya tentang amal yang baik, tetapi Huzaifah bertanya amal yang buruk. Makanya Huzaifah mendapatkan ilmu kedua-duanya, ilmu laduni dan yaitu ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita zaman sekarang ini jangan menunggu ilmu laduni itu. Makanya tidak ada pesantren-pesantren yang diajarkan, karena ilmu datangnya daripada Allah, nur. Allah itu sangat dekat dengan hati kita. Sehingga Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Qalbun, para ulama menafsirkan ada qalbun itu adalah latifah rabbaniyah. Apa arti latifah rabbaniyah? Sebuah makhluk yang paling kecil yang dia berhubungan dengan Allah. Maka ilmu kita di atas, dia dimasukkan dalam hati manusia. Makanya ilmu itu dari hati ke hati, dari hati dulu kepada hati kita beri. Kita mau masukkan ilmu dalam mulut nggak bisa. Buka mulut saya masukkan ilmu, nggak bisa. Dia ilmu itu dari hati ke hati. Kalau hati kita bersih, kita akan mendapatkan ilmu. Kalau hati kotor, maka ilmu itu tidak akan datang. Kalau datang hanya sesaat, dia akan balik. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya dalam hati manusia. Maka ada satu kelompok dia terus membersihkan hati dalam hidupnya, akhirnya dia dapat ilmu. Itu namanya ilmu laduni. Ada sebagian manusia yang berusaha terus untuk mendapatkan ilmu, belajar, berusaha, akhirnya juga ilmu dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pesantren-pesantren kita di sana itu tidak diajarkan ilmu laduni. Karena banyak manusia yang menempuh ilmu laduni, tetapi dia terhambat pada ilmu laduni tersebut. Makanya banyak dari para ulama-ulama kita yang mengajarkan yang pertama kepada para santri dan itu adalah ilmu syariah. Belajar ilmu syariah, harus mendalam ilmu syariahnya, baru kita bisa mengambil beralih kepada ilmu thariqah. Para ulama, saya sering mendengar guru saya berkata, kun fil fiqhi muhaqqaqan wa fil fununi musyarikah. Engkau harus dalam bidang fikih itu tahqiq, benar-benar memahami fikih, karena ini merupakan persoalan umat. Makanya kita dalam mengajar ilmu di negeri, jangan terus mengajarkan ilmu laduni, karena dalam dunia itu sangat lengkap. Maka ajarkanlah ilmu zahir dulu. Setelah ilmu zahir mantap, baru kita beralih kepada ilmu thariqah yang akan menjaga tanaman-tanaman kita. Jadi yang pertama sekali ilmu syariah, kemudian baru kita beralih kepada ilmu thariqah.
syariahnya, kemudian baru masuk ke dalam ilmu thariq, dalam ilmu thariqah. Jadi setelah kita benar-benar memahami ilmu syariah, kemudian baru kita beralih kepada ilmu thariqah. Maka di sana kita mengamalkan ilmu syariah ini ataupun masuk dalam thariqah itu biasanya pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan di sana mutlak kita libur. Jadi pada bulan Ramadan itu mutlak, sehingga kita ada di sana mengembangkan yang namanya thariqah Naqsyabandi. Benar dengan thariqah Naqsyabandi yang dikelola thariqah Naqsyabandi al-Khaliliyah al-Waliyah. Jadi dasarnya juga di al-Khaliliyah. Naqsyabandi itu sama sebenarnya, sama semuanya, cuma kadang-kadang ujungnya saja berbeda. Naqsyabandiyah al-Khaliliyah, Naqsyabandiyah al-Waliyah. Kalau kami al-Khaliliyah al-Waliyah, karena tergantung kepada penumpangnya siapa. Maka kita diberikan nama-nama di ujungnya. Itu yang punya silsilah. Kalau kita mau masuk thariqah, harus masuk kepada thariqah yang punya silsilah, yang punya sanad sampai kepada Rasulullah. Supaya kita dalam menjalani ini, karena orang ini harus hati-hati. Tidak boleh buat